kabar kalian semua? Semoga kalian tetap baik-baik aja ya. Nah guys, kita masih ada di bulan Mei nih, dan tentunya temanya masih enthusiasm. So hari ini kita sama-sama belajar untuk beribadah dengan antusias ya. Sebelum ibadah kita dimulai hari ini, tentunya akan ada 3 poin penting yang kita selalu ingetin sebelum ibadah dimulai. Yang pertama, jangan lupa siapin hati dan tempat yang terbaik untuk mulai ibadah hari ini. Yang kedua, stay fokus ya teman-teman selama ibadah, jangan ada yang multitasking. Dan yang terakhir, jangan lupa tetap semangat dan antusias di live chat. Selamat beribadah semuanya. Shalom GOC. Kita percaya bahwa tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk muji dan sembah Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita katakan. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. The chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You change my crying into dancing. My lips shall praise you now. Whoa, we praise you now. Whoa, come on, sing it out. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Whoa, we praise you now. Whoa, sing it out. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Whoa, we praise you now. Whoa, come on, Josie, sing it out. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Whoa, we praise you now. Whoa. Kami percaya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau puji dan sembah nama-Mu selama hidup kami Tuhan. Yuk kita sama-sama unity. We sing it out. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus.
now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Oh, we praise you now, Jesus. Berikan sorak-sorak yang terbaik hanya bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Yuk teman-teman, kita siapin hati kita teman-teman, buat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa untuk hidup antusias kami hanya perlu Engkau Tuhan. Karena Engkau cukup, lebih dari cukup buat setiap kami Tuhan. When the mountains fall and the sea turns rough, but my love stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Sama-sama kita katakan, your love is powerful, knees shall bow, your love is mighty, the earth will shake, your grace abounds in us, you're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains, our lives in your hand. You're in control, your grace abounds in us, more than enough for me. Sama-sama kita nyanyi. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. But my world filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow, your love is mighty, the earth will shake, your grace abounds in us, you're more than enough for me. Oh Jesus, you're able to break every chain, our lives in your hand. You're in control, your grace abounds in us, more than enough for me.
You're more than enough for me. Mari bawa sembahmu, sembah Tuhan. Kami mengangkat tuanan kami untuk memuji kebesaran-Mu Tuhan. Oh, kami sembah nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu di atas segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Oh, we worship, let's worship Jesus. Kami tinggikan nama-Mu, kami sembah nama-Mu dari dalam hati kami. Oh, power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Sama-sama kita katakan, power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. See, power, power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Sing your love, knee shall bow, your love is mighty, the earth will shake, your grace abound in us, you're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains, our lives in your hand, you're in control, your grace abounds in us, you're more than enough for me. Katakan, your grace abounds in us, your grace abounds in us, you're more than enough for me. Your grace abounds in us, more than enough for me. Berikan sorak-sorai yang termulia hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mau bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan Kau mengasihi bangsa kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan, sertai bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan, berkati bangsa kami. Tuhan, jamah bangsa kami Tuhan Yesus. Jamah
dari ujung Indonesia sampai ke ujung Indonesia Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus setiap jiwa boleh mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi Indonesia Tuhan. Tuhan, selalu sertai kami. Pakai kami Tuhan Yesus, anak-anak muda-Mu Tuhan Yesus, supaya kami boleh memberi dampak Tuhan Yesus. Supaya dalam hidup kami yang antusias, orang-orang bisa melihat bahwa Engkau ada untuk menjamah mereka Tuhan Yesus. Tuhan, berkati Presiden dan Wakil Presiden Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan dari yang paling atas sampai ke paling rendah Tuhan Yesus. Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus, Kau akan pakai orang-orang dahsyat untuk memimpin bangsa kami. Kau akan pakai setiap anak-anak-Mu untuk bawa bangsa kami ke dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini setiap kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu. Kami mau hidup antusias di dalam-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Berbicara buat setiap kami, urapi hati kami Tuhan Yesus, biar firman yang boleh dibagikan boleh tertanam di dalam hati kami dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom jemaat terkasih, anak-anak muda dari Teens GBI Sunter Mall. Terima kasih buat kesempatannya kepada saya, Fernando Conan, untuk berbagi berkat lewat sharing pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita mau sama-sama satukan hati, kita berdoa yuk. Bapa, terima kasih buat kesempatan, buat anugerah yang luar biasa. Kami sama-sama boleh datang, berkumpul, beribadah, dan juga mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati semua anak-anak muda yang hadir pada ibadah hari ini. Biar firman-Mu bisa menguatkan kami, firman-Mu bisa menggubahkan kami. Tugas kami menyiapkan tanah hati yang terbaik, hati yang haus dan lapar untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap firman yang dibagikan bisa berbuah sampai dengan 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom. Terima kasih buat kesempatannya. Saya dikasih satu tema yang saya suka sekali, yaitu dengan judul antusias, enthusiasm. Atau kita sering juga dengar dengan istilah semangat. Ini penting sekali teman-teman semua. Ini bukan anak-anak muda yang harus semangat, bukan orang-orang yang sudah tua untuk semangat, bukan lagi-lagi bukan sekedar anak muda, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup dengan penuh semangat. Kenapa kita harus semangat sebagai anak Tuhan? Karena janji-janjinya menyertai kita. Tuhan berkata, sekali-kali pun aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan sekali-kali pun aku tidak akan pernah membiarkanmu. Artinya Tuhan take care of us. Tidak ada alasan, tidak boleh ada celah untuk kita hidup tidak semangat. Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Janji-janjinya iya dan amin. Dan itu menyertai kita. Hidup kita ditebus dengan darah yang mahal. Tandanya hidup kita berarti, hidup kita berharga. Jadi kita penting sebagai anak-anak yang ditebus Tuhan. Hidup semangat sebagai terang dunia, sebagai garam dunia untuk memuliakan nama Tuhan. Terus semangat, karena orang yang semangat itu sangat disukai. Orang senang sama orang-orang yang semangat. Gembala senang punya jemaat yang semangat. Jemaat senang punya gembala yang semangat. Bos senang punya tim yang semangat. Tim senang punya atasan yang semangat. Begitu juga orang tua senang punya anak yang semangat. Anak juga senang punya orang tua yang semangat dibanding loyo. Nah, pertanyaannya, kenapa sih semangat itu penting? Mengapa penting memiliki yang namanya semangat? Firman Tuhan berkata apa? Orang yang semangat itu tahan uji. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Jadi di sini dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Artinya orang yang semangat bisa bertahan di tengah masa sulit. Orang yang semangat bisa bertahan di tengah masa krisis. Apalagi di situasi seperti sekarang.
belajar dari rumah, sekolah dari rumah, ibadah dari rumah. Tetapi biarlah semangat kita membuat kita bertahan, bahkan senantiasa bersyukur, bersukacita, dan memberikan yang terbaik. Orang yang semangat itu tahan uji. Nanti kita akan sama-sama belajar dari mana lahirnya semangat yang sejati. Lalu bukan hanya orang yang semangat itu tahan uji. Alkitab berkata, orang yang bersemangat akan menerima upahnya. Orang yang bersemangat akan menerima upahnya. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jadi orang yang bersemangat akan menerima upah dari semangatnya. Kenapa? Karena orang yang semangat senantiasa do the best, sungguh-sungguh. Apa yang mereka tabur, pasti mereka tuai. Jadi penting sekali orang yang semangat terus memberikan yang terbaik, akan mendapat hasil yang terbaik. Berhasil masalah waktu, tapi berproses dengan semangat itu harus terjadi setiap waktu. Yang ketiga, kenapa kita harus semangat? Karena dibutuhkan semangat untuk melayani yang di atas. Untuk melayani Tuhan dibutuhkan semangat. Roma 12 ayat yang ke-11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Orang yang semangat tidak pernah kendor kerajinannya. Orang yang semangat pasti memiliki roh yang menyala-nyala. Roh yang sejati lahir dari semangat yang menyala-nyala. Dan itu dibutuhkan untuk melayani Tuhan. Jadi penting untuk kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dengan semangat. Kenapa? Karena orang yang semangat tahan uji. Orang yang semangat akan menerima upahnya dari Tuhan. Dan orang yang semangat akan senantiasa melayani Tuhan. Nah, seringkali banyak hal-hal membuat kita menjadi patah semangat atau kacau semangatnya. Hal-hal seperti ini. Tekanan hidup membuat kita gak semangat. Kegagalan yang kita alami bikin kita gak semangat. Rutinitas hidup membuat kita jenuh dan merasa tidak semangat. Penghinaan dari orang membuat kita gak semangat. Kabar yang buruk yang kita dengar membuat kita down. Nah, tapi kalau kita sadari sebenarnya masalah utama dari kehilangan semangat disebabkan bukan apa yang dari luar, eksternal, tekanan hidup, kegagalan, rutinitas, penghinaan, kabar buruk, dan lain sebagainya. Tetapi kehilangan semangat sejatinya itu karena faktor dari dalam. Orang lemah ketika ada tekanan semangatnya, karena mentalnya gak kuat. Ketika ada kegagalan, orang down. Ketika mengerjakan sesuatu, dia merasa rutinitas. Itu karena mindsetnya salah. Dia memandang pekerjaan, memandang sekolah sebagai rutinitas. Padahal sekolah kerja itu adalah anugerah. Ketika dihina gak semangat, itu masalah gambar diri. Jadi yang membuat kita gak semangat, itu sebenarnya sesuatu yang dari dalam kita gak kuat. Kalau yang di dalam kita kuat, yang di luar gak akan bisa menghantam kita jatuh. Nah, berarti ada faktor di dalam diri kita yang penting untuk kita menjadi semangat. Antusias, bahasa Inggrisnya enthusiasm. Kalau dari akar katanya itu nggak sekedar artinya itu excitement, excited, atau passionate, nggak sekedar itu loh. Ada dasar yang penting yang mendasari orang itu memiliki semangat yang sejati. Akar katanya ini, entheos, di dalam Tuhan. Ini bahasa Yunaninya enthusiasm dari kata entheos. En artinya di dalam, theos artinya Tuhan. Entheos, semangat, antusiasme yang sejati terjadi di dalam Tuhan. Artinya kita semangat memiliki entheos bukan karena ada yang baik di luar kita lalu kita jadi semangat, tetapi kita semangat karena ada yang baik di dalam kita sehingga kita keluar untuk menyambut dengan baik. Bukan karena apa yang di luar, tetapi siapa yang di dalam kita. Ini bicara entheos. Ini bicara entheos, Tuhan di dalam kita. Artinya Tuhanlah yang menjadi sumber semangat. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan, sumber motivasi kita. Bukan materi, bukan perkataan orang, tetapi Tuhan itu sendiri yang menjadikan kita pribadi yang bersemangat. Nah, pertanyaannya bagaimana sih untuk menjadi pribadi yang semangat? Bagaimana untuk memiliki entheos dalam hidup, pribadi yang semangat? Yang pertama, entheos, Tuhan di dalam kita. Untuk menjadi pribadi yang semangat, yang pertama, jadikan Tuhan sebagai motivasi utama dari tindakan kita. Jadikan Tuhan sebagai motivasi yang nomor satu. Mengapa kita melakukan itu? Kolose 3 ayat 23, sangat klasik sekali ayat ini.
powerful. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya, jadikan Tuhan sebagai motivasi dalam apapun yang kita perbuat. Sekolah untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan, menyanyi untuk Tuhan, mengasihi orang tua untuk Tuhan, menolong sesama untuk Tuhan. Motivasinya terutama ketika kita mulai down, kita mulai lemes, kita ingat ini semua untuk Tuhan. Ngerjain PR lemes, ini semua untuk Tuhan. Sekolah dari rumah lemes, ini semua untuk Tuhan. Pelayanan jenuh, ini semua untuk Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai motivasi utama kita. Ingat, entheos, di dalam Tuhan. Semangat yang sejati sifatnya inside out. Dari dalam berkobar mengalir keluar. Jadikan Tuhan jadi untuk kita mengalami entheos. Tidak lain dan tidak bukan yang pertama. Jadikan Tuhan sebagai motivasi utama kita dalam melakukan segala sesuatu, seperti yang dikatakan Kolose 3 ayat 23. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami entheos? Yang pertama, jadikan Tuhan sebagai motivasi utama kita. Yang kedua, senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Miliki kerinduan untuk cari Tuhan. Cari Tuhan, terutama ya, setiap waktu yes, tapi terutama ketika kita mengalami badai kehidupan, kita mengalami masa-masa sulit, jangan lupa cari Tuhan. Ketika kita disakiti, kita dikecewakan, jangan lari tinggalkan Tuhan. Justru cari Tuhan. Matius 11 ayat 28 berkata, Yesus mengundang kita semua. Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepada aku beri engkau kelegaan. Jadi penting sekali untuk senantiasa mencari Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 29 dan 31. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka yang lelah, kepada mereka yang tidak berdaya. Tuhan menambahkan semangat. Terkhusus kita yang sedang lemah, kita yang merasa tidak berdaya, cari Tuhan. Tuhan akan menambahkan semangat yang baru. Dibilang orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan dan semangat yang baru dari Tuhan. Sehingga ini efeknya, mereka seperti burung Raja Wali. Bukan sekedar burung gereja, namanya saja yang rohani. Burung gereja, nemplok sana sini. Tetapi bicara burung Raja Wali, yang gak sembarangan dia nemplok. Gak ada kita buka pagar rumah, ada Raja Wali, gak ada. Ya dia gak nemplok sembarangan. Di mana nemplok pikiran dan hati kita dan semangat kita. Belajar seperti Raja Wali yang tidak sembarangan. Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ketika menghadapi badai tetap kuat. Nah biarlah kita seperti Raja Wali jika kita menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Karena kita menantikan Tuhan, saat yang bersamaan Tuhan menambahkan semangat yang baru. Memberikan kekuatan yang baru kepada umatnya yang senantiasa mencari Dia, rindu akan Dia. Harus dibangun kebiasaan-kebiasaan untuk cari Tuhan, bersekutu sama Tuhan, rindu sama Tuhan. Dibilang efeknya, mereka berlari dan tidak akan menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak akan menjadi lelah. Nah banyak anak-anak muda, banyak anak-anak Tuhan belum lari, belum jalan, sudah lesu dan lelah. Ya tandanya mereka anak Tuhan tapi tidak menanti-nantikan Tuhan. Makanya mereka tidak mendapatkan semangat yang baru dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Untuk mengalami entheos, on fire, semangat, senantiasalah menanti-nantikan Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan untuk kita bisa mengalami entheos, semangat yang sejati? Senantiasa tetap di dalam firman Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, salah satunya semangat kita terus bertumbuh. Firman Tuhan berkata, Yohanes 15 ayat 7, jikalau engkau tinggal di dalamku dan firmanku tinggal di dalammu, minta apa saja yang kau kehendaki, kamu akan menerimanya. Excited, semangat, karena kita akan menerima yang kita minta pasti yang sesuai dengan kehendak Bapa. Kenapa? Karena firman Tuhan tinggal di dalam kita. Firman Tuhan tinggal di dalam kita. Baca Alkitab,
Baca ayat firman Tuhan. Dengar khotbah di YouTube. Banyak khotbah yang kita bisa dengerin. Ketika lagi saatnya pengkhotbah berkhotbah, dengarkan khotbah. Tapi kita juga harus punya kehidupan untuk baca Alkitab setiap hari. Biar kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan. Kenapa? Karena ketika Tuhan melihat kita ada semangat yang luar biasa untuk mengalami enteos dalam hidup ini. Enteos, semangat yang sejati. Ingat, yang pertama, senantiasa menjadikan Tuhan sebagai motivasi utama tindakan kita. Apapun yang kita perbuat, kita mulai lemes, mulai jenuh, ingat, semuanya balikin lagi. Semuanya ini buat Tuhan. Gak boleh aku lemes, gak boleh aku jenuh, gak boleh aku rutinitas. Aku akan do my best, sungguh-sungguh. Dan yang kedua, senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Artinya cari Tuhan, bangun kebiasaan-kebiasaan untuk bersekutu sama Tuhan. Yang ketiga, senantiasa tetap di dalam firman Tuhan. Artinya, izinkan firman Tuhan setiap hari masuk dalam diri kita. Memerdekakan pikiran kita. Biar kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh semangat. Saya percaya kita berjalan dalam iman. Dan dibilang iman tanpa perbuatan mati. Faith without action die, mati. Dan saya percaya action di sini adalah action yang disertai dengan entheos. Menanti-nantikan Tuhan. Anak-anak muda hati-hati. Iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia sangat ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan semangat kita anak-anak Tuhan. Dia bisa membuat kita punya semangat yang keliru. Semangat untuk arah yang salah. Miliki semangat yang benar. Semangatlah untuk mengasihi sesama. Semangatlah untuk melayani Tuhan. Semangatlah untuk mengampuni orang. Semangatlah untuk memberikan yang terbaik. Sekolah yang terbaik. Bekerja yang terbaik. Semangatlah untuk belajar. Semangatlah untuk baca firman. Semangat untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadilah orang Kristen yang antusias. Karena kita punya Kristus, entheos di dalam diri kita. Mungkin keadaan hidup kita boleh tidak sesuai dengan harapan kita. Dan membuat kita sempat kehilangan semangat. Ingat lagi, entheos. Selalu ingat bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber semangat saya. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan, ada semangat untuk kita mampu menghadapi cobaan-cobaan hidup yang tidak pernah melebihi dari kekuatan kita. Anak Tuhan, orang yang memiliki antusiasme, entheos, pasti mampu berkata di tengah masa sulit, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Situasi yang kita alami boleh berbeda-beda, tapi ada satu yang sama, yaitu Tuhan Yesus selalu menyertai kita, menambahkan semangat yang baru jika kita menanti-nantikan Tuhan. Always semangat sejak bangun tidur. Ingat bangun tidur, jalani hari dengan semangat. Ya, menutup hari pun menjelang tidur, aku harus semangat. Besok berdoa sama Tuhan, berikan semangat yang baru. Jalani hari, ingat harus semangat. Dan jangan puas untuk lemes terus disemangatin. Lemes terus disemangatin. Harus bangkit. Semangatin terus yang lemes-lemes. Semangatin terus yang lemes-lemes. Semangatlah untuk terus menjalani hidup dengan semangat. Orang yang bunuh diri adalah orang yang kehilangan semangat hidupnya. Orang yang kehilangan semangat hidup dimulai dengan hidup tanpa semangat. Jadi biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki entheos. Yang artinya semangat Tuhan di dalam kita. Saya berdoa buat teman-teman semua, biar kita sama-sama menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh semangat, dan semangat kita bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dengan semangat kita bisa jadi terang, jadi garam dunia. Seperti apa yang Tuhan ingini. Saya berdoa kita satukan hati. Bapa, terima kasih Kau baik. Biar kami semua sama-sama menjadi pribadi yang siap untuk dipakai Tuhan. Jadi pribadi yang semangat Tuhan. Biar entheos itu bisa kita miliki. Sehingga orang-orang yang bertemu dengan kami bisa tertular entheos yang kami dapatkan dari Bapa. Terima kasih. Biar kami semua menjadi anak-anak muda yang berani tampil beda. Karena kami memiliki semangat yang sejati, yaitu entheos. Pakai kami semua sesuai dengan cara Tuhan. Biar kami bisa maksimal dalam hidup ini. Karena kami punya entheos. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita mau berdoa berkat. Kita satukan hati terima berkat yang sempurna daripada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita, terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik
berkat yang termanis, berkat yang termulia, berkat sorgawi daripada Allah Bapa di surga turun melimpah atas anak-anak muda di tempat ini yang hadir pada saat ini, di dalam nama anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan di dalam persekutuan manis dengan Roh Kudus terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selamanya. Semua yang semangat dan siap untuk dipakai oleh Tuhan menjadi kepala bukan ekor, sama-sama dengan keras kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Wah, luar biasa banget ibadah hari ini dan aku sangat terberkati. Gimana dengan kamu, Ruth? Iya, keren banget nih ibadah hari ini. Dan makasih juga buat para pelayan yang udah melayani dan Kak Fernando Conan yang udah membawakan sharing hari ini. Sebelum ibadah ini berakhir, ada beberapa pengumuman yang kalian harus tahu. Yang pertama, minggu depan kita bakal ada online service GOC di YouTube channel GOC Teens pukul 10.15 yang akan dilayani oleh Jensen Daniel. Yang kedua, aku mau ajak kita semua untuk join di Cool Community of Love. Cool itu akan diadakan setiap hari Jumat. Untuk jamnya kalian bisa pantengin terus Instagram GOC Teens. Buat teman-teman yang belum berkomunitas, udah lama nggak ikut Cool ataupun belum pernah ikut Cool, kalian bisa kontak nomor yang tertera di layar saat ini. Dan yang terakhir, untuk memberikan persembahan, kalian bisa scan QR Code yang tertera di layar. Yuk, kita sama-sama belajar untuk memberi. Sekian pengumuman untuk seminggu ini. Semoga kita semua bisa terus menjalani hari-hari kita dengan semangat, dengan antusias. Sampai jumpa di GOC Online Service selanjutnya dan juga di Cool. God bless you.